Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu dosen, terima kasih. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Alfi Syahri Ramadhani dari kelas 01 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, angkatan 2022. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hasil observasi, di mana sebelumnya saya sudah mengobservasi sebuah usaha modeste atau butik. Nah, adapun poin pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu pertama ada profil usaha, kedua sejarah dan latar belakang dibangunnya sebuah usaha, tiga ada struktur organisasi, keempat ada strategi pemasaran, kelima ada analisis SWOT. Analisis SWOT ini berisikan tentang kelebihan, kekurangan, dan ancaman bagi usaha tersebut. Oke, sebelum kita masuk pada pembahasan, kita harus mengetahui dulu apa sih observasi itu. Pasti yang pertama terngiang-ngiang atau teringat itu pasti penelitian. Nah, benar. Observasi itu adalah penelitian atau pengamatan. Nah, penelitian ini yaitu aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu ada profil usaha. Kemarin-kemarin saya telah mengobservasi sebuah usaha modeste atau butik yang bernama Medicine by Dwi Eka di Jalan Ruko, Papota, Majene nomor 3. Nama pemiliknya yaitu Andi Dwi Eka Wahyuni. Yang kedua itu ada sejarah dan latar belakang didirikannya sebuah usaha. Usaha butik ini. Pada tahun 2010 banyak tetangga dan kerabat yang datang ke rumah Ibu Dwi ini untuk minta dibuatkan baju. Tapi pada tahun ini Bu Dwi ini masih duduk di bangku kuliah. Nah, pada tahun 2013 Bu Dwi berhasil menyelesaikan S1 Pendidikan Tata Busana di UNESA. Nah, setelah menyelesaikan pendidikannya, beliau sudah fokus untuk membuka usahanya dan mengembangkan usahanya. Ketiga ada struktur organisasi. Setelah usahanya berjalan, seiring dengan berjalannya waktu, orderannya makin banyak sehingga Bu Dwi ini kalau sendiri tuh tidak bisa. Sehingga dia mengambil 2 orang karyawan untuk dipekerjakan di usahanya ini. Karyawannya ini bernama Rahmi dan Masita. Untuk pembagian tugasnya, si pemiliknya ini atau Bu Dwi ini sebagai pattern atau pola, di bagian pola, di bagian making atau membuat, di bagian cutting, juga sebagai admin, dan ada juga di jasa karena orang-orang sudah banyak mengenal brand yang namanya Medicine by Dwi Eka. Biasanya orang-orang order via WhatsApp dan Instagram. Dan Rahmi dan Masita ini sebagai karyawannya itu ada di bidang penjahit. Setelah bahan-bahan yang sudah digunting dan siap untuk dijahit akan diberikan kepada karyawannya untuk dijahit untuk tahap selanjutnya. Tapi kedua karyawannya ini juga bisa melakukan apa saja seperti payet, pengepresan, packing, dan sebagainya. Nah, untuk gaji karyawannya ini gajinya tergantung orderan. Jika orderannya banyak, gajinya juga sesuai dengan pekerjaannya. Bisa bersekitar 300.000 sampai 2 juta per bulan.
sesuai dengan orderan. Nah, yang keempat ada strategi pemasaran. Hasil karya yang sudah diproduksi atau dijahit akan dipasarkan melalui via medsos online, dari Instagram, WhatsApp, Facebook, dan sebagainya. Hasil karyanya akan diposting melalui via medsos sehingga orang-orang dapat melihat postingannya dan percaya akan hasilnya lewat postingan tersebut. Nah, yang terakhir ada analisis SWOT. SWOT ini mencakup ada kekurangan, kelebihan, dan ancaman bagi usaha ini. Nah, pertama ada kelebihan usaha ini, yaitu pertama tepat waktu, kedua rapi, hasilnya rapi, ketiga jarang dikomplain oleh customer karena mereka selalu melakukan fitting sebelum finishing, memberi kesempatan kepada customer untuk mengoreksi bagian apa saja yang perlu diperbaiki sebelum di finishing, sehingga hasilnya benar-benar sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan orderan pelanggan. Kedua ada kekurangan. Menurut pemiliknya ini kekurangannya cuma ada di mereka tidak memproduksi baju jadi untuk siap diperjualbelikan karena kendala di keuangan, apalagi pas COVID-19 kemarin. Mereka hanya memproduksi baju sesuai orderan yang diminta oleh pelanggan. Yang terakhir ada ancaman usaha. Menurut Bu Dwi ini, ancamannya itu ada di sekarang kan banyak baju yang sudah jadi diperjualbelikan secara online, sehingga orang-orang lebih membeli baju jadi daripada kostum. Nah, untuk usaha yang sama, menurut Bu Dwi bukanlah sebuah ancaman bagi usahanya, karena sekarang orang-orang tuh pandai mencari modeste atau butik yang sesuai dengan keinginannya, dan modeste atau butik punya ciri khas tersendiri, jadi mereka tetap punya customer atau pelanggan yang tetap. Baik, mungkin itu yang bisa saya paparkan tentang hasil observasi saya di usaha modeste atau butik. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.